Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelas 2E Kelompok 7 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan akan menjelaskan tentang materi etimologi dan sintaksis. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arbi Febrianti sebagai penyaji pertama, dan rekan saya ada Siti Hadima sebagai penyaji kedua, lalu ada Trikatika sebagai penyaji ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasinya. Pertama, pengertian sintaksis. Menurut etimologi, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan, dan kata taitan yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi, sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis dalam bahasa Belanda yaitu shantaksis, dan dalam bahasa Inggris yaitu shantak. Menurut Profesor Dr. Andes Muhammad Ramlan mengatakan bahwa sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, sintaksis dibagi menjadi fungsi dan kategori. Fungsi sintaksis dibagi menjadi 3. Pertama, subjek dan predikat. Kedua, objek dan pelengkap. Ketiga, keterangan. Subjek dan predikat. Subjek merupakan bagian yang diterangkan predikat. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang disebut dalam predikat. Sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan sedang apa, berapa, di mana, dan lain-lain. Contohnya, mahasiswa sedang belajar. Mahasiswa menduduki fungsi subjek, sedangkan sedang belajar menduduki fungsi predikat. Kedua, ada objek dan pelengkap. Objek merupakan frasa nomina atau pengganti frasa nomina, sedangkan pelengkap berupa frasa nomina, verbal, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. Contohnya, dia sedang membenahi kamarnya. Dia berfungsi sebagai subjek, sedangkan membenahi menduduki fungsi predikat, dan kamar menduduki kata objek. Ketiga, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Contohnya, hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Hari ini berfungsi sebagai keterangan, mahasiswa berfungsi sebagai subjek, mengadakan berfungsi sebagai predikat, dan seminar berfungsi sebagai objek. Kedua, ada kategori. Kategori dibagi menjadi 4. Pertama, verbal atau disebut dengan kata kerja. Kedua, adverbial atau disebut dengan kata keterangan. Ketiga, adjektiva atau yang disebut dengan kata sifat. Keempat, ada nomina atau yang disebut dengan kata benda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh penyaji kedua yaitu Siti Hadimah. Bagian-bagian sintaksis. Bagian-bagian sintaksis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama frasa, yang kedua klausa. Yang pertama, pengertian frasa. Menurut Profesor Muhammad Ramlan memaparkan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Frasa lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, dengan kata lain, frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu batas fungsi.
Fungsi tersebut merupakan jabatan berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh frasa: gedung itu bertingkat. Jika contoh tersebut diletakkan dalam kalimat, kedudukannya tetap pada satu jabatan. Misalnya, gedung bertingkat itu ambruk. Gedung bertingkat itu sebagai subjek, ambruk sebagai predikat. Yang kedua, jenis frasa. Jenis frasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, frasa endosentris dan frasa eksosentris. Frasa eksosentris, kedudukan frasa ini dalam fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan frasa dalam fungsi tertentu yang disebut unsur pusat atau UP. Dengan kata lain, frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur pusat. Contohnya, sejumlah mahasiswa di teras. Sejumlah mahasiswa di teras sebagai subjek, di teras sebagai predikat. Frasa eksosentris dibagi menjadi 6. Yang pertama, frasa nomina. Frasa nomina dibagi menjadi 4 bagian. Frasa nomina itu adalah kata benda. Contohnya, yang pertama, frasa nomina sebenarnya. Contohnya, batu itu untuk membangun rumah. Yang kedua, frasa pronomina. Contohnya, mereka itu teman saya. Yang ketiga, nama. Wisnu itu baik. Yang keempat, kata-kata selain nomina tetapi strukturnya berubah menjadi nomina. Contohnya, dia malas. Malas itu merugikan. Yang kedua, frasa pebra. Frasa pebra yaitu frasa kata kerja. Contohnya, dia berlari. Frasa yang ketiga, frasa adjektiva, yaitu sifat. Contohnya, gedungnya tinggi. Frasa numeralia, yaitu angka. Contohnya, 5 buah 7 ekor. Yang kelima, frasa preposisi. Frasa preposisi contohnya disebut di rumah, ke depan rumah. Frasa konjungsi yaitu frasa kata sambung. Contohnya, sejak kemarin dia di situ. Selanjutnya akan diteruskan oleh penyaji ketiga, yaitu Tri Kartika Handayani. 2. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata dan atau frase dan mempunyai satuan predikat. Atau dapat dikatakan frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur subjek dan predikat. Subjek adalah bagian klausa yang berwujud nominal atau frase nominal yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Yang dimaksud dengan predikat adalah bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Contohnya, tanaman itu subur. Jadi, pembicara membicarakan tanaman itu, itulah subjek klausa. Tentang tanaman itu, ia menyebutkan subur. Bagian ini disebut predikat. Analisis klausa. Klasifikasi dapat dianalisis klausa berdasarkan 3 dasar, yaitu pertama, analisis klausa berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. Klausa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kedua,
Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Analisis klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsur-unsur klausa disebut analisis kategorial. Ketiga, analisis klausa berdasarkan kategori makna dan unsur-unsurnya. Dalam analisis fungsional, klausa dianalisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ketiga, kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, memiliki subjek dan predikat. Jenis-jenis kalimat dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis klausa yang terdapat di dalamnya. Kalimat dapat dibedakan atas kalimat minor, kalimat mayor, kalimat verbal, dan kalimat nonverbal. A. Kalimat minor adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa terikat atau sama sekali tidak mengandung struktur klausa. Kalimat ini biasa diartikan kalimat yang klausanya tidak lengkap. Contohnya, sedang mandi. Jadi di sini tidak ada subjek, hanya ada predikatnya. B. Kalimat mayor. Kalimat yang terdiri atas sekurang-kurangnya satu klausa bebas. Contohnya, adik mengantar kue. Adik disebut subjek, sedangkan mengantar kue disebut predikat. C. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb. Contoh, Ari menendang bola. Ari disebut subjek, sedangkan menendang bola disebut predikat. D. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Contohnya, adikku mahasiswa Pakuan. Adikku disebut subjek dan mahasiswa Pakuan predikat berarti selain kata kerja. Jadi di sini hanya untuk melengkapi kalimat saja. Sekian penjelasan dari kelompok 7, semoga dapat berguna untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.